Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Materi pada perkuliahan kali ini adalah terkait dengan activity based costing, yaitu perhitungan biaya yang didasarkan pada setiap aktivitas yang ada dalam operasional perusahaan. Activity based costing atau disingkat dengan ABC dimaknai sebagai suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk dan jasa merupakan suatu objek perhitungan cost untuk menentukan harga pokok perolehannya, harga pokok produksinya. Sehingga dengan cost objek tersebut kita dapat memperhitungkan harga jual. Nah, dalam menentukan cost objek pada produk dan jasa itu pastinya ada sebuah aktivitas, di mana dalam aktivitas tersebut itu ada aktivitas yang value added dan ada yang non value added. Sehingga ketika kita melaksanakan aktivitas tersebut membutuhkan sebuah sumber daya. Sumber daya ini biaya merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk melaksanakan aktivitas dalam menghasilkan cost objek, produk, atau jasa. Sehingga ada keterkaitan ketika kita menentukan sebuah cost pada sebuah produk atau jasa, maka didasarkan pada sebuah aktivitas yang memerlukan sumber daya. Dalam pendekatan aktivitas based costing ini ada manfaat yang diperoleh, yaitu menyajikan biaya yang lebih akurat dan informatif, menyajikan biaya yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas, dan menyajikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Hanya saja, dalam pendekatan IB system ini memiliki yang namanya keterbatasan, yaitu alokasi biaya yang secara praktis mungkin sulit dilakukan karena tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut, dan mengabaikan biaya dari analisis, yaitu biaya iklan, advertensi, promosi, dan riset. Yang terakhir, keterbatasan yang ada yaitu pengeluaran dana waktu yang dikonsumsi menggunakan sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan, karena harus memetakan terlebih dahulu aktivitas yang ada dalam perusahaan dan menentukan cost poolnya untuk masing-masing aktivitas tersebut, sehingga baru dapat diperhitungkan alokasi pada masing-masing aktivitas tersebut berapa BOP yang dibebankan. Dalam memahami activity based costing ada 4 unsur biaya dalam aktivitas based costing tersebut, yaitu yang pertama adalah unit, yang kedua batch, yang ketiga itu produk, dan yang keempat adalah facility. Unit sebagai level activity cost merupakan biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi. Ini biasanya sederhananya adalah segala bentuk komponen biaya yang berhubungan dengan unit produk yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah batch, yang merupakan biaya aktivitas yang berhubungan.
Ini dimaknai sebagai biaya yang berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar kecilnya biaya tergantung frekuensi dari order produksi. Contohnya seperti biaya pemasangan mesin, biaya angkut pembelian bahan, biaya inspeksi, dan lain-lainnya. Unsur selanjutnya yaitu produk, merupakan biaya aktivitas yang menjadi penopang terhadap produk yang dihasilkan. Ini dimaknai sebagai biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk dan biaya yang bertujuan mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya yaitu biaya penelitian, biaya desain, biaya pengujian, biaya perizinan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, facility merupakan biaya aktivitas yang mendukung terhadap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Ini dimaknai sebagai biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal penjualan. Contohnya yaitu seperti biaya penyusutan, depresiasi, biaya gaji karyawan, biaya asuransi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penopang aktivitas fasilitas perusahaan tersebut. Dalam mempelajari activity based costing sebagai sebuah sistem yang mempertahankan dan memproses data keuangan dan operasional dari sumber daya perusahaan, itu didasarkan pada 4 hal, yaitu aktivitas, objek biaya, cost driver, dan cost pool. Yang pertama bahasannya adalah aktivitas, yaitu setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya, yaitu bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Aktivitas dalam ABC System menjadi titik dari perhitungan biaya. Sebagaimana kita tadi bahas bahwa dalam aktivitas ini ada 4 unsur, yaitu unit, batch, produk, dan facility. Yang kedua adalah berkaitan dengan cost objek atau objek biaya. Ini dapat berupa apapun, baik produk, pelanggan, jasa, kontrak, unit kerja, aktivitas, dan sebagainya yang diukur biayanya dan dibebankan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga yang patut dipahami juga adalah terkait dengan cost driver sebagai pemicu biaya, yang dimaknai sebagai setiap faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya suatu aktivitas. Satu perubahan dalam pemicu biaya akan mempengaruhi total biaya aktivitas. Cost driver ini digunakan untuk mengalokasikan biaya pada aktivitas atau produk. Yang terakhir, yang keempat adalah cost pool. Dalam ABC System, cost pool merupakan suatu aktivitas tunggal atau sekelompok aktivitas di mana biaya diakumulasikan dan selanjutnya mendistribusikan biaya tersebut terhadap produk. Untuk lebih dapat memahami terkait dengan activity based costing, ada sebuah kasus yang dapat kita lihat bersama, di mana perusahaan ini memproduksi 2 produk, yaitu produk X dan produk Y. Volume produksi untuk produk X banyak 5.000 unit, sedangkan produk Y-nya 15.000 unit. Harga jual produk dipatok untuk produk X-nya itu Rp400, sedangkan produk Y-nya Rp200. Biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan
untuk memproduksi produk X itu sebesar Rp200, sedangkan produk Y-nya Rp80, dengan jam kerja langsungnya sebanyak 25.000 jam untuk produk X dan 75.000 jam untuk produk Y. Terkait dengan penelusuran activity drivernya dan cost poolnya, kita ketahui bahwa aktivitas yang diperhitungkan dalam kasus ini adalah aktivitas perekayasaan, setup, perputaran mesin, dan pengepakan. Untuk aktivitas perekayasaan, cost pool yang dibutuhkan itu sebesar Rp125.000 dengan activity drivernya yaitu jam rekayasa. Untuk aktivitas setup itu dibutuhkan sebesar Rp300.000 dengan activity drivernya jumlah setup. Sedangkan untuk aktivitas perputaran mesin dibutuhkan biaya untuk cost poolnya itu adalah Rp1.500.000 dengan aktivitas drivernya jam mesin. Untuk aktivitas pengepakan dibutuhkan cost pool sebesar Rp75.000 dengan activity drivernya jumlah pesanan. Untuk aktivitas yang dikonsumsi dari semua jenis aktivitas tersebut untuk masing-masing produk X dan produk Y, diketahui bahwa jam rekayasaan yang dibutuhkan produk X itu adalah sebanyak 5.000 jam, sedangkan untuk produk Y yang dibutuhkan adalah 7.500 jam. Sehingga untuk jam rekayasaan ini total aktivitas yang dibutuhkan adalah 12.500 jam. Untuk jumlah setup yang dibutuhkan untuk produk X itu adalah 200 kali setup, untuk produk Y-nya 100 kali setup, sehingga total yang dibutuhkan, yang dikonsumsi produk ini adalah sebanyak 300 kali setup. Untuk jam mesin, produk X membutuhkan 50.000 jam, untuk produk Y-nya membutuhkan 100.000 jam, sehingga total konsumsi yang dibutuhkan untuk aktivitas jam mesin ini membutuhkan 150.000 jam. 150.000 jam. Untuk jumlah pesanan yang dibutuhkan produk X-nya adalah 5.000 pesanan, sedangkan produk Y-nya dibutuhkan 10.000 pesanan. Total konsumsi untuk aktivitas jumlah pesanan ini sebanyak 15.000 pesanan. Dari contoh kasus tersebut, selanjutnya kita akan buat analisis berkaitan dengan pendekatan tradisional dan pendekatan menggunakan sistem activity based costing. Untuk analisis BOP melalui pendekatan tradisional, sebagaimana kita ketahui, cost poolnya itu kan sebesar Rp2 juta sebagai komponen biaya overhead pabrik. Maka nilai 2 juta tersebut itu harus di breakdown kepada masing-masing produk, baik produk X maupun produk Y. Sebagaimana kita ketahui dalam kasus tersebut, indikator yang dipergunakan adalah penggunaan total jam kerja langsung, yaitu sebanyak 100.000 jam kerja langsung, di mana produk X membutuhkan 25.000 jam dan produk Y-nya membutuhkan 75.000 jam. Maka nilai yang diperhitungkan sebagai tarif biaya overhead yaitu 2 juta dibagi 100.000 jam kerja langsung, diketahui hasilnya adalah Rp20 per jam kerja langsung. Selanjutnya,
tarif biaya overhead tersebut itu dibebankan pada masing-masing produk, baik produk X maupun produk Y-nya. Untuk produk X, total biaya yang dibebankan itu dikalikan dengan jumlah jam kerja langsungnya, sehingga diketahui bahwa Rp20 dikalikan dengan 25.000 jam kerja langsung, hasilnya adalah Rp500. Selanjutnya Rp500.000. Selanjutnya nilai Rp500.000 tersebut dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan, yaitu sebanyak 5.000 unit. Sehingga tarif BOP untuk produk X itu adalah Rp100 per unitnya. Setelah kita mengetahui beban BOP untuk produk X, maka kita memperhitungkan dengan skenario yang sama untuk produk Y-nya. Sebagaimana tadi dalam perhitungan bahwa tarif biaya overhead itu sebesar Rp20 per jam kerja langsungnya, maka untuk produksinya dikalikan dengan jumlah jam kerja langsung sebanyak 75.000 jam kerja langsung dikali tarif biaya overhead Rp20 per jam kerja langsung, hasilnya adalah Rp1.500.000. Rp1.500.000 tersebut selanjutnya dibagi dengan 15.000 unit yang dihasilkan, sehingga tarif BOP untuk produk Y adalah Rp100 per unit. Dari analisis BOP melalui pendekatan tradisional ini diketahui bahwa tarif masing-masing produk, baik produk X maupun produk Y ini sama, yaitu sebesar Rp100 per unit. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan pendekatan melalui activity based costing. Analisis yang kita lakukan dengan pendekatan ini yaitu kita menggunakan jumlah aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu jam rekayasaan, jumlah setup, jam mesin, dan jumlah pesanan. Maka cost pool yang telah diperhitungkan tersebut kita bagi dengan jumlah aktivitas yang ada, sehingga akan ketemu tarif pada masing-masing aktivitas tersebut. Sebagaimana perhitungan dalam kasus ini, jam rekayasa untuk aktivitas jam rekayasa, cost pool yang diperhitungkan itu sebesar Rp125.000, sedangkan jumlah aktivitas yang dibutuhkan itu sebesar 12.500. Maka jumlah tersebut, cost poolnya dibagi dengan jumlah aktivitas dibagi dengan jumlah aktivitas tersebut menghasilkan tarif sebesar Rp10 per jam rekayasa. Untuk dapat dipahami bahwa 12.500 tersebut itu dihasilkan dari aktivitas yang dikonsumsi. Selanjutnya untuk jam setup, biaya yang dibutuhkan itu adalah sebesar Rp300.000. Aktivitas yang ada untuk menghasilkan produk tersebut itu sebesar 300, yaitu untuk produk X-nya 200, sedangkan produk Y-nya 100. Maka tarif yang ditetapkan yaitu biaya dibagi dengan aktivitas, ketemunya adalah tarifnya sebesar Rp1.000 per setupnya. Untuk jam mesin begitu juga, biaya yang telah diperhitungkan sebesar Rp1.500.000 dibagi dengan jumlah aktivitas sebesar 150.000, maka tarif yang diketahui itu sebesar Rp10 per jam mesinnya. Untuk jumlah pesanan, cost pool yang telah ditentukan adalah Rp75.000 dibagi dengan jumlah aktivitas sebesar 15.000, maka tarifnya adalah sebesar Rp5 per jumlah pesanan. Selanjutnya dari tarif tersebut kita akan membreakdown pada masing-masing produk, baik produk X maupun produk Y-nya.
Selanjutnya kita akan membreakdown pada masing-masing produk, yaitu produk X dan produk Y. Untuk aktivitas yang dipergunakan sama, yaitu jam perekayasaan, jumlah setup, jam mesin, dan jumlah pesanan. Tarif pada masing-masing aktivitas itu telah diperhitungkan sebelumnya, sehingga untuk tarif tersebut dikalikan dengan jumlah aktivitasnya, sehingga akan ketemu masing-masing pada aktivitas tersebut itu total BOP-nya. Selanjutnya pada masing-masing aktivitas total BOP tersebut itu dibagi dengan jumlah pesanan untuk masing-masing produk, sehingga akan diketahui nilai akhirnya BOP per unit untuk masing-masing aktivitas. Sebagaimana dalam contoh ini, maka untuk produk X, aktivitas yang dipergunakan dalam jam perekayasaan, tarif yang telah ditentukan sebanyak Rp10 dikalikan dengan jumlah aktivitasnya sebesar 5.000 jam, maka total BOP-nya adalah Rp50.000. Selanjutnya total BOP tersebut sebesar Rp50.000 dibagi dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 unit, maka BOP per unitnya adalah Rp10. Begitu juga dengan jumlah setup, di mana tarif sebesar Rp1.000 dikali dengan jumlah aktivitas 200 setup, diketahui total BOP-nya adalah Rp200.000, maka total BOP tersebut itu dibagi dengan jumlah pesanan sebesar 5.000 unit. Total hasilnya adalah BOP per unit diketahui sebesar Rp40. Untuk jam mesin, tarif sebesar Rp10 dikalikan dengan jumlah aktivitas sebanyak 50.000 jam mesin, total BOP-nya Rp500.000 dibagi dengan jumlah pesanan 5.000 unit, hasilnya BOP per unit adalah Rp100. Sedangkan untuk jumlah pesanan, tarif Rp5 dikalikan dengan 5.000 pesanan, hasilnya adalah Rp25.000 dibagi dengan jumlah pesanan 5.000, maka BOP per unitnya adalah Rp5. Untuk produk X diketahui total BOP-nya adalah Rp775.000 dengan BOP per unit sebesar Rp155. Nah, ini juga bisa kita perhitungkan pada produk Y-nya dengan aktivitas yang sama, jam perekayasaan, jumlah setup, jam mesin, jam pemesanan dengan tarif yang telah ditentukan. Untuk jam perekayasaan, tarifnya 10 dikali dengan jumlah aktivitas sebanyak 7.500 jam, totalnya ketemu Rp75.000 dibagi dengan jumlah pesanan produk Y yaitu 15.000, ketemu BOP per unitnya adalah Rp5. Untuk jumlah setup, tarif yang ditentukan diketahui Rp1.000 dikali dengan jumlah aktivitas sebanyak 100 setup, totalnya adalah Rp100.000 dibagi dengan jumlah pesanan 15.000, diketahui BOP per unitnya adalah Rp6,67. Begitu juga dengan jam mesin, tarif yang ditentukan adalah Rp10 dikali dengan jumlah aktivitas sebanyak 100.000 jam, maka total BOP-nya adalah 1 juta dibagi dengan jumlah pesanan 15.000, ketemu BOP per unitnya adalah Rp66,67. Selanjutnya adalah jumlah pesanan, tarif yang ditentukan sebesar Rp5 dikali dengan jumlah aktivitas sebanyak 10.000, maka total BOP-nya Rp50.000.
Total BOP tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pesanan sebesar 15.000, diketahui BOP per unitnya adalah 3,33 rupiah. Maka total BOP per unit untuk produk Y itu hasilnya adalah 1.225.000 rupiah dengan BOP per unit sebesar 81,67. Maka pada slide tersebut kita ketahui bahwa untuk produk X dan Y total BOP-nya sebesar 775.000 rupiah untuk produk X dan 1.225.000 untuk produk Y-nya, dengan masing-masing BOP per unit untuk produk X-nya adalah 155 rupiah, sedangkan untuk produk Y-nya adalah sebesar 81,67 rupiah. Dari perhitungan tersebut sebenarnya dapat kita bandingkan bahwa total BOP pada pendekatan tradisional dan pendekatan ABC sistem itu terjadi yang namanya perbedaan. Untuk aktivitas tradisional dengan perhitungan pendekatan tradisional, kita ketahui masing-masing BOP per unitnya itu baik produk X maupun produk Y sama sebesar 100 rupiah per unitnya, sedangkan dengan perhitungan pendekatan AB sistem masing-masing produk X dan Y ini memiliki hasil yang berbeda. Tahapan berikutnya kita akan membuat analisis probabilitas produk dengan pendekatan tradisional dan juga pendekatan sistem ABC atau Activity Based Costing. Dalam pendekatan tradisional kita ketahui bahwa harga jual untuk produk X itu sebesar 400 rupiah, sedangkan produk Y-nya 200 rupiah. Nah, bahan dan upah langsung yang diperhitungkan untuk produk X-nya itu adalah 200 rupiah, sedangkan produk Y-nya adalah 80 rupiah. Biaya overhead yang telah diperhitungkan yaitu pada produk X sebesar 100 rupiah dan produk Y juga 100 rupiah. Maka total biaya untuk masing-masing unit pada produk X itu adalah 300 dan produk Y-nya adalah 180. Maka margin per unitnya untuk produk X itu 100 rupiah dan produk Y-nya adalah 20 rupiah. Untuk menentukan margin tersebut dapat diketahui dari selisih antara harga jual dengan total biaya per unit. Nah, berbeda halnya dengan pendekatan sistem ABC. Untuk pendekatan sistem ABC, harga jual per unitnya juga sama, yaitu 400 rupiah untuk produk X dan 200 rupiah untuk produk Y-nya. Sedangkan bahan dan tenaga kerja langsung juga sama, yaitu sebesar 200 rupiah untuk produk X dan 80 rupiah untuk produk Y. Yang membedakan di sini adalah terkait biaya overheadnya, di mana untuk pendekatan ABC itu didasarkan pada aktivitas jam perekayasaan, jumlah setup, jam mesin, dan jumlah pengepakan. Maka untuk masing-masing produk juga memiliki nilai perhitungan biaya overhead yang berbeda antara produk X dan produk Y. Untuk produk X-nya itu biaya overheadnya totalnya adalah 155 rupiah dari
biaya perekayasaan Rp10, setup Rp40, perputaran mesin Rp100 dan pengembakan Rp5. Sehingga diketahui total biaya persatuannya itu adalah Rp355. Nah, margin persatuan diketahui totalnya dari selisih antara harga jual dengan biaya per unitnya, itu nilainya adalah Rp45. Berbeda halnya dengan produk Y-nya. Untuk harga jual tadi dan bahan dan tenaga kerja langsung itu sama, yaitu 200 untuk harga jual, dan bahan dan tenaga kerja langsungnya Rp80, tapi yang membedakan di sini adalah biaya overhead pabriknya, yaitu sebesar Rp81,67 dari jam perekayasaan Rp5, biaya setup Rp6,67, perputaran mesin Rp66,67, dan biaya pengepakan sebesar Rp3,33. Sehingga biaya per unitnya itu sebesar Rp161,67. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, margin yang diperoleh untuk produk Y-nya itu sebesar Rp38,33. Kalau kita perbandingkan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan sistem IBC ini, maka antara produk X dengan produk Y dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, tentunya margin persatuannya akan terlihat berbeda. Kalau dengan pendekatan tradisional, margin pada produk X itu Rp100, sedangkan pada pendekatan IBC itu sebesar Rp45. Hal ini disebabkan karena biaya overhead terakumulasi lebih besar dengan pendekatan sistem IBC. Sebaliknya, untuk produk Y, margin dengan pendekatan tradisional itu Rp20, sedangkan dengan pendekatan IBC itu sebesar Rp38,33. Hal ini karena alokasi biaya overhead itu lebih kecil dengan menggunakan pendekatan sistem IBC. Maka kalau kita dapat menyimpulkan bahwa dengan pendekatan IBC atau aktivitas based costing ini, berdasarkan aktivitas yang ada dalam operasional perusahaan, itu lebih mendekati daripada menggunakan pendekatan tradisional yang didasarkan hanya pada sebuah persentase tertentu saja. Sebagaimana hasil perhitungan tadi, maka dapat kita perbandingkan untuk perhitungan biaya overhead dengan pendekatan tradisional dan pendekatan IBC sistem tersebut. Untuk produk X, total overhead pada pendekatan tradisional itu Rp500.000, sedangkan menggunakan IBC sistem itu sebesar Rp775.000. Pastinya alokasinya lebih besar dengan menggunakan IBC sistem, sehingga menyebabkan overhead persatuannya itu akan lebih besar menggunakan IBC sistem, yaitu selisih Rp55. Dampaknya margin per unit akan lebih kecil dengan pendekatan IBC sistem. Berbeda halnya dengan produk Y. Kalau produk Y untuk pendekatan tradisional, total overheadnya Rp1.500.000, sedangkan menggunakan IBC sistem itu Rp1.225.000. Karena alokasi overheadnya lebih kecil kepada IBC sistem, maka berdampak pada perhitungan overhead persatuannya itu lebih kecil, yaitu terjadi selisih Rp18,33. Ini menyebabkan margin per unitnya otomatis lebih diuntungkan dengan perhitungan
IPC System. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua pendekatan ini, baik pendekatan tradisional ataupun pendekatan IPC System, kalau menggunakan pendekatan tradisional itu perhitungannya ditetapkan berdasarkan pada tarif tertentu. Sedangkan kalau menggunakan IPC System itu dibebankan sesuai dengan aktivitasnya, sehingga bila dibebankan berdasarkan pada masing-masing aktivitas, tentunya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam perhitungan BOP perusahaan, karena aktivitas tersebut itu lebih mendekati aktivitas real yang terjadi dalam operasional perusahaan tersebut. Ini materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan aktivitas base costing pada mata kuliah manajemen keuangan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Semoga selalu diberkahi dengan kesehatan. Amin. Terima kasih.